Mat, Ya, buntut saya. ora lah, ora ngutut aku. Iya, wis ngopi saya. Nyusul ae. Wah, Saya kan apa? ada berita yang lagi hangat nih. Kalau kamu lihat nih ya, Hah? ada berita ngomongnya Ustadz nabrak anjing karena anjing itu dihukumi najis. Terus rapopo ngono? Ya ora lah, Wah, menurutku lah ya. ngaco Ustaz. Wis lah, awak dhewe ngobrol kae sik yo. Oke, selamat datang di Susu. Kopi. Oh ya, di Susu Kopi ini kita ngobrolin berita-berita yang lagi trending belakangan ini. Terus kita bahas dari segi peace values tuh perspektifnya kayak gimana. Kita sebagai peacemaker kita bakalan obrolin itu kayak gimana ya gak? Oke, bareng buat yang belum kenal, bareng gua Bang Gulam dan ini Rahmat Al-Barawi. Rahmat Al-Barawi, coy. Oke. Iya. Kita berdua bakalan ngomongin hal-hal yang trending tadi. Berita yang pertama ada apa, Mat? Kemarin kalau kita lihat di YouTube itu ada cuplikan video, ada banyak beredar potongan video ceramah Ustadz Yahya Waloni yang menyebutkan Siapa? Yahya Waloni. Yahya Waloni. Oke. Udah pernah dengar nama Yahya Waloni sebelumnya? Nggak pernah denger sih. Oh, iya. Nggak pernah ngaji. Tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Jelas lah ya. Iya. Nah, Yahya Waloni ini di salah satu ceramahnya bilang kalau doi ketika berjalan di tengah jalan, kemudian ada anjing di tengah jalan, itu dia akan nabrak sampai bahkan kakinya pincang. Anjir. Karena menurutnya anjing itu hewan yang najis, ya. Jadi Oke. harus disakiti lah seperti itu. Harus disakiti. Iya. Bentar, ini Ustaz gimana sih pikirannya? Anjing nggak kenapa-napa, nggak nyerang dia juga. Iya. Kalau ada di tengah jalan dia tabrak, Iya. nggak apa-apa. Karena dia najis. Menurut dia karena hewan itu najis dan ya harus dijauhi, harus dilawan, bahkan kalau bisa Harus kalau kita punya tenaga. Biasanya sih kalau aku ya, Mat, biasanya anjing yang ngelawan aku, Mat. Nani? Omae wa mou shindeiru. Sempat dibahas dan juga sempat jadi perbincangan juga, khususnya mungkin teman-teman yang memang konsen di penyayang binatang ya, maksudnya Apa sih istilahnya yang merawat penyayang binatang tuh? Apa Pet ya? pet apa gitu ya? Ya itulah. Dan kan juga ada tuh komunitasnya di Instagram, ada beberapa yang merespon juga, apa komunitas apa yang mengumpulkan anjing-anjing di jalanan yang ditelantarkan, yang dibuang kemudian tidak dirawat, sakit-sakitan itu mereka kumpulkan, mereka rawat di satu rumah komunitas, kemudian kalau ada yang mau mengadopsinya ya mereka berikan, tentu dengan syarat untuk merawat ya, bukan mengeksploitasi si anjing itu. Ini si siapa? Namanya suka lupa, Yahya Waloni ya. Si ini kita ngomongin orang gibahin gak sih termasuknya? Ini si Ustadz ini, apakah yang dia serang itu cuman anjing liar doang atau semua anjing? Termasuk anjing peliharaan? Kalau ada di tengah jalan anjing peliharaan orang nggak tahu. Nah itu nggak tahu ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat ya anjing apapun ya, bahkan nggak cuma anjing, sebenarnya hewan apapun ya kita tidak boleh menyakitinya. Iya. Dengan alasan apapun ya. Ya gua rasa itu kan common sense ya, Iya, ya kan? common sense. Maksudnya anjing itu kan ya lu tau lah, anjing itu binatang yang paling bisa setia gitu dibandingin kucing. Apalagi manusia ya. Yang melatar belakangin dia ini statementnya apa? Berarti apakah dia pernah nabrak anjing, ngelukain anjing atau memang statement aja sih dulunya? Kalau lihat di ceramahnya sih ya memang pernah Oh gitu. nabrak di tengah jalan. Tapi dia bilang itu nggak dilakukan ketika di kota asalnya. Waktu itu dia kan dari Manado ya, karena tahu yang Manado itu mayoritasnya teman-teman Kristiani, dan mungkin juga kalau nabrak anjing di situ agak sulit bermasalah. Jadi dia nggak pernah melakukan itu di sana. Bentar. Berarti dia masih kayak ada toleransinya gitu ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi karena dia di daerah mayoritas Kristen dia nggak berani gitu. Iya. Tapi ketika dia kalau nggak salah di Medan itu atau Ah. di daerah mana gitu,
akhirnya dia tabrak. Gue ya black ya. Ya entah itu sekali doang ataukah berkali-kali, tapi poinku adalah ya walaupun hanya sekali pun kita sebenarnya nggak boleh kan nabrak anjing itu dengan di tengah jalan dan seterusnya. Itu bagian dari menyakiti makhluk Allah juga tentunya. Iya Ciptaan sih Tuhan betul, gitu. makanya videonya tuh masih ada nggak sih di YouTube videonya kalau mau nonton lagi? Bisa jadi masih ada Masih sih. ada ya? Masih ada. Ya jejak digital coy, hari gini gitu susah ini buat ngapus ya kan. Lu mau jejak digital apapun yang ada di lu, aib lu, yang masalah lu juga Facebook lu lihat tuh, Facebook selalu ngingetin aib lu masalah lu aja. Kenangan 7 tahun lalu, kenangan 5 tahun lalu, kalau diingetin lagi kan Facebook anjir. Zaman-zaman masih alay gitu. Iya, zaman-zaman masih alay diingetin lagi sih Facebook. Mark Zuckerberg tolong, itu adalah aib kita masa lalu, nggak usah diinget-ingetin lagi ya, Mas Mark, tolong. Ya mungkin untuk belajar dari masa lalu ya. Harus belajar dari masa lalu supaya tidak terulang. Masuk soal anjing ini kan sebenarnya semoga jadi pembelajaran juga. Iya. Supaya ya tidak ada lagi lah insiden yang serupa di masa yang akan datang dengan dalih najis, dengan dalih tidak haram ya, gitu ya? haram, kemudian kita menyakitinya. Berarti ini kalau anjing doang dia najis, dia berani tabrak, dia berani sakitin, babi gimana? Ya 11-12 paling. Iya, dia tapi belum pernah bikin statement Belum tentang pernah. babi ya gitu ya. Anjing itu kan najis kan liurnya doang ya. Tapi kan juga haram dimakan karena dia kan bertaring kan. Ya, Selain alasan dia bertaring itu apa? Dia haram dimakan si anjing. nggak ada alasan yang spesifik. Nggak ada ya? Tapi memang disebutkan Karena dia binatang yang bisa buas gitu ya. Iya, walaupun sebenarnya teks penyebutannya kan nggak ada di dalam Al-Quran. Oh nggak ada? Di, Lah itu di mana? di teks hadis. Oh di hadis. Nah kekuatan hadisnya itu gimana terkait dengan anjing haram dimakan, atau hadis itu ngomongin apa? Anjing haram dimakan atau anjing itu najis? Ya ada unsur kenajisan di dalam anjing itu kan. Itu yang kemudian membuat sebagian ulama atau mungkin ya mayoritas ulama kemudian yaitu mengharamkan, karena kan ada juga aturan fikih misalnya ketika ada terkena liur anjing atau zat-zat dari anjing itu kemudian harus dibersihkan 7 kali. Itu kan juga ada hadisnya, karena itu masuk dalam kategori najis mughalladzah atau najis yang besar lah ya, termasuk babi juga. Itu yang bikin jadi haram dimakan kan? Ya. Tapi bukannya juga ada perdebatan ya karena nggak tahu ya, karena itu hadisnya atau bahkan mungkin karena nggak di-mention di Quran, anjing ada juga muslim yang menghalalkan anjing untuk dimakan ya? Sebenarnya itu di Quran ada anjing yang itu anjing liar, bukan anjing hasil buruan gitu loh. Aku agak lupa. Anjing ternak gitu maksudnya. Tapi di dalam Al-Quran itu ada dijelaskan pengecualiannya itu. Walaupun kemudian itu dianggap sudah dinasakh atau sudah dihapus, dan yang tadi ya karena mungkin pada perkembangan selanjutnya kan hukum fikih lebih menguasai sehingga kemudian digeneralisir. Ya sudah segala jenis macam anjing itu ya tidak bisa dikonsumsi atau juga tidak kita harus menjauhinya lah. Di samping misalnya ada hadis-hadis juga, walaupun juga diperdebatkan hadis kualitasnya, misalnya bahwa malaikat itu tidak akan masuk di dalam rumah orang yang memelihara anjing misalnya. Itu makanya kemudian banyak ulama yang misalnya memakruhkan atau bahkan mengharamkan sebagian, tapi beberapa yang kuat misalnya memakruhkan kita memelihara anjing, karena itu tadi kalau kita memelihara anjing dalam rumah maka malaikat itu tidak akan masuk ke rumah ke gitu rumah. Dan itu juga katanya itu pernah ada cerita di zaman Nabi ya. Jadi lama malaikat gak pernah datang ke kediaman Nabi. Ternyata setelah usut punya usut dicari sebabnya, ternyata ada anjing yang tinggal di bawah kasurnya Kanjeng Nabi sehingga lama tidak turun wahyu dan tidak ada malaikat yang datang. Akhirnya kemudian muncullah hadis itu, walaupun banyak ya itu debatable juga ya, udah banyak karena kekuatan hadisnya itu, kekuatan hadisnya juga, dan tadi dalam beberapa hal tidak atau bertentangan dengan nilai-nilai rasionalitas kita. Kenapa kemudian
hanya gara-gara itu kemudian anjing malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita seperti itu. Tapi padahal ya, kalau kita lihat si anjing, kalau kita lihat si anjing ini dalam beberapa budaya, anjing ini malah dimuliakan ya. Benar. Di Islam pun sebenarnya ada nggak sih di literatur Islam, entah itu hadis atau dari ulama yang memuliakan anjing gitu. Ya kalau misalkan di Jawa aja, Jawa anjing itu hewan yang dimuliakan coy, gitu kan. Asu itu iya hewan yang dimuliakan. Aku lupa, pernah ada beberapa tahun lalu ngebahas tentang asu gitu ya, bahwa asu dimuliakan. Kalau nggak salah Yasser Arafat gitu. Pernah ngebahas tentang asu, terus kaitannya dengan asusila gitu kan. Asu sebagai anjing yang dimuliakan. Terus juga di beberapa budaya-budaya lain juga anjing itu hewan yang dimuliakan. Terus menyusul hewan yang lainnya. Kucing masuk guys. Ya sebenarnya kan entah itu secara tekstual ada di dalam Al-Quran atau hadis ataukah tidak, sebenarnya kan semua hewan bahkan seluruh makhluk harusnya kita cintai, harusnya kita muliakan sebagai sesama ciptaan Tuhan. Nah kalau konteksnya anjing harusnya digarisbawahi. Konteksnya anjing itu asu. Kita hari ini tuh susah bedain mana asu yang asu beneran, mana yang asu misuhan gitu kan. Ya itu tergantung intonasi ya. Iya. Ya, kalau konteksnya anjing kan kita lihat misalnya di dalam Quran itu ada kisah Ashabul Kahfi misalnya. Bagaimana dia sejumlah pemuda bersama satu orang anjing, Kitmir itu ya, kemudian melarikan diri dari raja yang zalim, kemudian tertidur di dalam gua sama anjingnya juga, kemudian bangkit lagi setelah ratusan tahun. Dan dalam riwayat lain disebutkan nanti anjing ini, si Kitmir ini juga nanti akan masuk surga bersama sang beberapa pemuda yang Ashabul Kahfi. Oh iya, cerita-cerita itu ada ya, anjing Ashabul Kahfi, terus sama anjing apa yang pelacur ya? Ada juga ya? Itu juga narasinya di dalam hadis Nabi juga ada, pelacur yang kemudian kehausan di tengah jalan di padang pasir, kemudian memberikan minum. Ada juga satu kisah lain juga mirip, juga pemuda yang kehausan, kemudian dia dapat sumur, dia minum, kemudian ketika dia naik dari sumur dia lihat ada anjing, akhirnya dia turun lagi, dia bawa air ditaruh di sepatunya, kemudian dia berikan kepada anjing itu, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Dan kemudian di situ ini posisinya Nabi sedang menceritakan kepada sahabat ya. Nabi bercerita ada pemuda dan seterusnya, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah dengan melakukan seperti itu dosa-dosa pemuda itu diampuni? Kemudian kata Nabi, ya diampuni, karena di setiap makhluk yang kita bantu untuk menghidupi makhluk tersebut, maka di situ ada pahala dan ganjaran dari Tuhan. Kalau misalkan kita bantu anjing aja kita bisa diampuni dosanya atau kita bisa dapat pahala, lantas kalau kita nabrak dia dengan sengaja, apa yang kita dapatkan? Iya, makanya itu. Menurutmu pola pikirnya si Yahya ini, Bapak Yahya terhormat, menurutmu pola pikirnya atau mindsetnya dia itu sebetulnya bisa kita salahkan, total kita salahkan atau enggak sih? Atau mungkin kita bisa mengerti dia karena dia ada salah memahami dari teks-teks agama gitu. Ya kalau yang kulihat memang sebenarnya mungkin pola pikir semacam Ustadz Yahya Walau ini juga banyak atau mungkin juga ada diamini oleh beberapa orang ya, terutama teman-teman yang melihatnya itu hanya dalam sudut pandang fikih oriented saja, halal haram. Jika kita bicara tentang halal haram, memang anjing jelas keharamannya, zatnya segala macam itu. Tapi kan sebenarnya kita tidak cukup berhenti pada halal haram saja. Saya senang dengan quote-nya Kang Jalaluddin Rahmatullah Yarham yang kemarin baru berpulang itu. Di salah satu bukunya beliau kasih judul Dahulukan Akhlak di atas Fikih. Nah itu menurutku yang menarik sih. Jadi memang fikih penting,
kita tahu aturan halal haram, boleh makan ini, tidak boleh makan ini, itu penting untuk kehidupan kita, tapi kita jangan berhenti di situ. Akhlak yang lebih utama, termasuk pada hewan-hewan atau orang-orang, hewan-hewan yang mungkin dianggap kotor atau dianggap najis seperti itu. Tapi ngomong-ngomong masalah haram dimakan tuh ya, ini belakangan juga banyak netizen tuh ya di TikTok ini, gue lihat di TikTok gitu ya, di TikTok itu orang menikmati makan babi, lagi masak babi, terus ada komentar netizen ini netizen gimana sih maksudnya, ada komentar netizen kayak ya tolong dong hargai kami kayak gitu-gitu, hargai kami yang tidak makan babi lah. Kan yang makan bukan ini orang nggak tahu pola pikirnya itu orang gimana gitu kan, masa minta lo dihargain gitu kan, lo ngerti nggak sih sosial media tuh kayak gimana gitu kan, ya nggak? Ya cukup kalau nggak mau lihat ya nggak usah dilihat. Iya makanya gitu loh. Iya benar. Ya harusnya pola pikir ini juga yang mungkin masuk sama si Yahya Waloni ya kan, ya udah kalau misalkan itu haram dan najis ya sudah gitu kan, ngapain lo urusin kehidupannya anjing gitu kan, ya enggak? Ya. Ini kayak ngurusin kehidupannya anjing gitu, sampai bahkan gue nggak tahu nih kalau misalkan dia pola pikirnya masih kayak gitu ya, pola pikirnya anjing itu najis haram, terus gue ngebunuh anjing itu nggak masalah, ini lama-lama bisa bahayanya adalah semua anjing dia musnahin itu kan. Iya. Ya enggak? Ya mungkin, tapi jangan sampai lah ya. Iya mak, enggak maksudnya kok niat banget gitu loh, maksudnya apa nggak capek gitu kan, apa nggak capek buat ngabisin anjing seluruh dunia gitu kan. Masa misi berdakwah ngebunuh anjing. Enggak. Kalau misi imam akhir zaman gitu ngebunuh babi ya kan. Ya. Nah, ada yang ngebunuh babi kan bukan maksudnya ngebunuh babi satu-satu semua peternakan babi dihabisin dong. Yang enggak gitu maksudnya. Ya kali aja ngebunuh babi semua, ya mending di tongseng enak. Daripada dibunuh nggak menghasilkan apa-apa, mending tongseng. Sama anjing juga, daripada cuma ditabrak sengsu. Maaf saya vegan. Yo. So, peace values apa sih yang perlu kita terapkan dalam hidup kita? Menurutku ada beberapa ya, mungkin nanti juga Gulam bisa menambahkan sih. Yang pertama tadi bagaimana kita bisa berdamai dengan bukan hanya sesama kita manusia, tapi juga sesama kita alam raya, lingkungan. Harusnya kita bisa berdamai dengan semuanya. Tapi sebelum itu sebenarnya kita juga harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kenapa? Nah, karena ketika kita tidak seimbang melihat diri kita dan orang lain, pasti kita akan jatuhnya menyalahkan orang lain atau entitas lain. Seperti tadi, ketika kita melihat anjing itu najis dan kita manusia yang sempurna mulia, maka kita menghakimi anjing, kita menghina anjing. Itu berarti ada yang salah dalam diri kita, melihat diri kita dan orang di luar kita. Nah, kalau kita sudah berdamai dengan diri kita melihat diri kita secara tepat dan seimbang, dan kita memahami bahwa semuanya kita sama, ciptaan Tuhan yang sama, setara, ya tentu tidak ada penghakiman itu, penghakiman kepada hewan, kepada orang yang berbeda agama, suku, termasuk ya penghakiman kepada pemerintah, penghakiman kepada yang lainnya. Penghakiman ya, bukan kritik. Itu penghakiman ya. Berarti yang paling penting adalah selain itu berdamai dengan diri, yang kedua adalah kita perlu berdamai juga dengan lingkungan ya. Ada ayat Quran sama ayat Alkitab yang mau share? Nanti kita quotekan di video aja. Nanti ada di description boxnya, lu lihat aja dah ya. Ayat Alkitab apa sama Quran apa yang bisa jadi referensi lu. Kita perlu berdamai dengan lingkungan gitu ya. Nanti lu lihat aja. Ya wes, segitu aja kali ya Mat ya. Buat episode kali ini udah berapa menit ini? Wow, udah 20-an menit. Oke, thank you buat teman-teman semua, buat Peacemaker semua yang udah nonton sampai sejauh ini. Kita akan kembali lagi ke episode kedua kalau sempet.